Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, meet me again in this video. Okay, before we start our discussion today, please let me introduce myself. My name is Naras Nama Latifah Setiaji and you can call me Naras or Miss Naras. Okay, what do you know about the simple present tense? Maybe just read a little bit about the definition of simple present tense. Sebenarnya itu kita sering banget, bahkan everyday, every time, kita tuh bahkan menggunakan simple present tense. Maybe you guys often use just to know about the name of tenses tersebut ya. Kita cuma menggunakan aja, tapi kita itu nggak tahu definisinya, bahkan formula atau rumus-rumusnya dari simple present tense itu seperti apa. But no problem if you don't know about the definition and formula simple present tense. Let's discuss together. Okay, before entering the material today, I wanna give you a little information about learning objective of simple present tense. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita belajar simple present tense pada hari ini itu apa aja sih? Okay. Number one, explain the simple present tense. Nah, jadi kita yang pertama itu definisi dari simple present tense itu apa? Lalu kemudian identify simple present tense, formula, and sentence pattern. Nah, jadi pada video kali ini sangat penting kita simak karena selain definisi simple present tense, kita akan menjelaskan mengenai rumus-rumus. Nah, jadi kita nanti pelajari satu-satu rumus-rumus dari simple present tense itu apa aja sih. Nah, untuk nomor yang ketiga, use simple present tense in positive, negative, and interrogative sentence. Nah, jadi di simple present tense itu ada 3 kalimat. Ada kalimat positif, ada kalimat negatif, ada kalimat tanya juga. Nah, tujuan pembelajaran kali ini agar kita itu mengetahui tentang rumus-rumus dari positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Karena rumusnya itu bakal berbeda-beda. Nah, oke, keempat, distinguish the use of verb. Nah, yang terakhir sendiri yaitu create simple present tense sentence in everyday context. Nah, jadi setelah kita mempelajari tentang definisi mengenai formula dan mengetahui positive, negative, and interrogative sentence, kita akan membuat example sentence about simple present tense biar kita itu lebih paham nantinya. Sebenarnya kita sudah menggunakan ini tuh everyday, bahkan every time kita menggunakan, but mungkin kita nggak tahu itu namanya tenses apa. Nah, di video kali ini langsung aja kita menjelaskan mengenai definisi dan rumusnya. Okay, before discuss about definition and formula, simple present tense, I wanna ask you about tenses, definition of tenses. Nah, sebaiknya sebelum kita mempelajari tentang simple present tense, macam-macam tenses, kita harus mengetahui dulu nih definisi tenses itu seperti apa. Okay, what do you know about definition of tenses? Okay, no problem if you don't know about the definition of tenses. Karena definition tenses sendiri itu hal yang paling wajar ya ketika kita akan mempelajari macam-macam tenses. Nah, definition of tenses is perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh waktu dan sifat kejadian. Dan saya mempunyai satu contoh verb yang bisa dijadikan contoh seperti verb eat, yang artinya makan. Nah, eat biasanya berubah menjadi eats, bisa berubah menjadi ate, bisa berubah menjadi eaten dan eating. Nah, mengapa sih verb itu bisa berubah-ubah? Karena perubahan ini tergantung oleh waktu kejadian, kapan kita berbicaranya, kapan kejadiannya itu terjadi, kapan kejadian waktu itu terjadi, bisa present, bisa future, atau bisa past. Okay, and now we'll learn about simple present tense. Nah, dimana ini tenses yang paling dasar dari tenses-tenses lainnya. Okay. Nah, namanya simple present tense. Present sendiri artinya sekarang. Untuk definition of simple present tense is the tense used
to express habitual action, general truth, rutinitas, or present state. Nah, jadi pengertian dari simple present tense sendiri yaitu bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan, mengatakan fakta umum atau jadwal rutinitas kita sehari-hari. Nah, kita bisa menggunakan simple present tense. Oke. Lalu contohnya seperti apa, Miss? Example sentence are: She studies English every night. Nah, itu bisa diartikan bahwa dia belajar bahasa Inggris setiap malam. Itu artinya kan rutinitas dia, bahwa dia belajar bahasa Inggris setiap malam. Nah, untuk kalimatnya, sentence-nya, kalian bisa menggunakan simple present tense. Nah, gimana? Untuk example number 1, kalian sudah paham atau belum nih? Sudah paham mengenai pengertian simple present tense ya? Agak sedikit ada gambaran mengenai definition simple present tense. Example number 2 is I go to school every day, yang dimana kita melakukan kegiatan sekolah itu kan setiap hari kita lakukan, bahkan every day, bahkan every morning gitu kan, kita melakukan. Jadi kalian bisa menggunakan tense simple present tense karena itu rutinitas kita di setiap pagi dan setiap hari. And now, after we learn about definition of simple present tense, sekarang kita akan membahas mengenai patterns of simple present tense. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai definisi of simple present tense, sekarang kita akan membahas pola kalimat simple present tense. Oke, what do you know about pattern of simple present tense? Kalian tahu nggak pola-pola yang harus dipelajari di simple present tense? Oke, pattern of simple present tense are nominal sentence and verbal sentence. Okay, what do you know about nominal sentence? Definition of nominal sentence are sentences that are not verb, but rather ana. Ana yaitu adjective, noun, and adverb. Nah, jadi untuk nominal sentence, dia itu tidak menggunakan verb. Jadi diganti dengan apa? Bisa diganti dengan ana atau adjective, noun, dan adverb. Itu ya, jadi perlu kalian ingat bahwa nominal sentence dia tidak menggunakan kata kerja, tidak menggunakan verb. And next, we learn about pattern of simple present tense. Kita akan mempelajari rumus-rumus atau formula simple present tense dari positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Oke. Untuk di simple present tense itu pasti menggunakan to be atau is, are, dimana jika subjeknya I, to be-nya bisa am, jika subjeknya she, it, to be-nya bisa is, and the last, jika subjeknya you, we, they, kalian bisa memberi to be, are. And next, positive sentence, dia memiliki rumus yaitu subject plus to be plus ana. Ya, diingat karena nominal sentence dia tidak menggunakan verb. Jadi verb yang terakhir ini diganti dengan ana. And I have one example sentences and you change to negative and interrogative. Untuk contoh yang pertama yaitu pada kalimat positif, you are doctor. Nah, mari kita rubah ke dalam bentuk negatif dan interrogatif. Sebelum kita mengubah ke dalam kalimat negative sentence and interrogative, perlu kalian ingat bahwa negative sentence itu hanya ketambahan dengan not saja. Untuk rumusnya yaitu subject plus to be plus not plus ana. Jadi, dari kalimat positif dirubah menjadi kalimat negatif, jadinya you are not doctor. Oke, setelah kita mengubah dari kalimat positive sentence to negative sentence, sekarang kita mengubah ke dalam bentuk interrogative sentence. Interrogative sentence sendiri itu juga punya rumus, yaitu to be-nya dipindah ke depan. Jadi, to be plus subject plus ana. Jika tadi to be are-nya di tengah, kita pindah ke depan nih. Jadi apa? Jadinya, are you doctor? Yang perlu kalian ingat bahwa poin dari nominal sentence dia tidak menggunakan verb, tapi menggunakan ana.
Dan untuk negative sentence, ketambahan not, dan untuk interrogative, to be-nya pindah ke depan. After we learn about nominal sentence dan mempelajari mengenai definisi dan contoh nominal sentence, and now we'll learn about verbal sentence. Nah, definition of verbal sentence is kalimat yang memiliki verb atau kata kerja sebagai pengganti predikat. Nah, di verbal sentence dia juga memiliki 3 kalimat, ada positive sentence, negative sentence, dan interrogative sentence. Dan untuk rumus positive sentence yaitu subject or they, we, I, you plus verb 1. And if the subject she, he, it, you add s or es to the verb. Jadi, kalau subjeknya they, we, I, you, kalian bisa langsung menambahi verb. Untuk contohnya yaitu I study English every night. Itu untuk contoh subjek they, we, I, you. Kemudian untuk subjek she, he, it, ada tambahan s or es setelah verb. Contohnya, father works in the office. Dan kalimat yang kedua yaitu negative sentence. Setelah kita membuat positive sentence, kita ubah ke negative sentence nih. Untuk rumusnya yaitu subject they, we, I, you plus do not plus verb 1. Dan jika subjeknya she, he, it, rumusnya yaitu subject plus does not plus verb 1. Untuk contoh kalimat negative sentence yaitu I do not study every night. Ya, jadi tinggal ketambahan do not-nya saja untuk subjek they, we, I, you. Untuk selanjutnya she, he, it, yaitu contohnya father does not work in the office. Itu contoh dari negative sentence dari kalimat yang kedua. Lalu kita ubah ke interrogative sentence, yang dimana jika subjeknya they, we, I, you itu menggunakan do, jika subjeknya she, he, it itu menggunakan does. Dan untuk does or do kita pindah ke depan. Jadi untuk example sentence yang pertama berubah menjadi do I study every night. Ini bertanya kepada diri sendiri ya. Untuk example sentence number 2 jadi does father work in the office? Next we can learn about adverb of frequency atau waktu yang sering digunakan dalam simple present tense. Yang pertama ada always, selalu, usually, often, sometimes, rarely, every day, and never. And contoh dari kalimatnya yaitu I always wake up at 6 a.m. Gimana nih, sampai sini sudah paham belum mengenai definisi simple present tense dan pattern of simple present tense, kemudian mengenai adverb of frequency simple present tense. Sekarang sudah mengerti ya mengenai dari definisi, lalu pola-pola serta rumus dan kata keterangan waktu yang digunakan pada simple present tense. Untuk selanjutnya kita akan mencoba latihan. Now I have two example sentence and please change to negative and interrogative sentence. Number 1 is she reads a book every evening. Nah, ini kalau dirubah menjadi negative sentence jadi apa? Yap, jadi she doesn't read a book every evening. Nah, siapa nih yang tebakannya betul? Kalau negatif itu ketambahan does not untuk subjek she, he, it. Nah, untuk selanjutnya dirubah menjadi interrogative sentence yang artinya does-nya pindah ke depan. Jadi, does she read a book every evening? And number 2, they play football on Sunday. And negative sentence is they do not play football on Sunday. Lalu untuk interrogative sentence-nya apa ya? And ya,
Untuk interrogative sentence-nya yaitu to the play football on Sunday. Nah, siapa nih yang dari tadi tebakannya udah benar? Berarti sudah paham ya mengenai definisi, lalu rumus, dan pola-pola kalimat simple present tense. Nah, selanjutnya yaitu conclusion atau kesimpulan bahwa simple present tense yaitu merupakan tenses. Isinya yaitu simple present tense. Tense is the tenses used to express habitual action, general truth, rutinitas, or present state. Jadi, simple present tense yaitu bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan, fakta umum, jadwal, atau rutinitas, atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Lalu ada pola kalimat di simple present tense yaitu nominal sentence dan verbal sentence. I have a simple present tense assignment that you have to do. You can see it the description box. Okay, I think it's enough about explanation and discussion about simple present tense, and see you next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.